Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Nah, saya sedang berada di tengah-tengah area pemakaman umum. Kebetulan di belakang saya ini ada tempat penyimpanan keranda mayat. Nah, pemakaman umum ini berada di tengah-tengah pemukiman warga, teman-teman. Dan yang paling unik, di depan persis pemakaman umum ini ada salah satu rumah mewah yang sangat luar biasa mewahnya ya, teman-teman. Nanti kita akan silaturahmi ke rumah mewah tersebut dan bincang-bincang bersama pemiliknya supaya menjadi motivasi buat kita supaya kita bisa hidup sukses ya, teman-teman. Yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang sebelum ikutin perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya. Dan yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangan video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Oke, kita lanjut aja, langsung berjalan menuju rumah mewah tersebut sambil mengeksplor kondisi pemakamannya di malam hari ini. Nah, ini suasana pemakamannya, teman-teman. Di sini tuh terdapat puluhan, bahkan nyampe ratusan makam. Dan uniknya, makam ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi ini tuh adalah akses jalan berlalu lalang para masyarakat di sini. Nah, di sebelah sana tuh ada rumah. Terus ini ada penyimpanan keranda mayat. Dan spot ke sana itu merupakan masih area kuburan. Kita coba dulu deh lihat-lihat sekeliling spot ya di sini. Ini walaupun tengah malam, banyak warga yang berlalu lalang ke sini, teman-teman. Nah, ini juga nih adalah spot area pemakamannya, teman-teman. Tuh, terdapat banyak kuburan. Oke, dan fokus kita itu adalah ke rumah yang ini nih, teman-teman. Rumah yang besar ini nih. Ini adalah salah satu rumah mewah yang berada persis di depan pemakaman umum ini. Dan nanti kita akan wawancara bersama pemilik rumah mewah tersebut. Ini tuh, jalan ini tuh sampai 24 jam ramai loh. Kendaraan yang berlalang lewat sini, baik kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Nah, kalau di sini tuh kelihatan jelas banget kan rumah mewah tersebut nih. Dan sebelah sininya, depannya itu kuburan, pemakaman. Jadi taman dari rumah mewah tersebut adalah pemakaman. Nah, ini adalah makam Eyang Buyut apa tuh? Eyang Rangga Pasung. Oke, kita nanti langsung aja ke sana ya, teman-teman. Bincang-bincang bersama pemilik rumah mewah tersebut. Alasannya kenapa beliau bikin rumah mewah berada di depan pemakaman umum kayak gini. Nah, itu pemilik rumah mewahnya kebetulan lagi ada di depan, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini bapaknya tuh lagi, waduh, lagi lembur, Pak. Lagi ini biasa nih beres-beres bikin spot nih. Oh, bikin spot apa? Ini buat Variasi ya, Pak ya? variasi ya. Buat variasi, Pak. Iya. Ini rumahnya belum jadi ya, Pak ya? Belum 100% Belum rampung. ini. Sekitar 50%-an lah. Masih 50%. 50%-an. Bapak, boleh memperkenalkan diri dulu. Ini saya ngobrol sama Bapak siapa nih namanya, Pak? Pak Agus, Pak. Pak Agus. Pak Iya. Agus ini salah satu pemilik, bukan salah satu pemilik rumah mewah yang ada di area pemakaman ya, Pak ya? Betul. Karena kampung ini unik. Jadi pemakaman itu berada di tengah-tengah perkampungan ya, Pak ya? Dikelilingi rumah. Betul, Pak, betul. Jadi lagi bikin apa, Pak, ini teh? Ini variasi spot dinding. ini untuk dinding pojokan di motif, Pak, biasanya. Oh iya, betul. Jadi ini bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Kalau orang-orang mau pasti beli nih kayak gini nih. Kita Jadi bikin sendiri nih, nyetak ya. kreatif ya, Pak Agus ini Ya. salah satu pemilik rumah yang kreatif. Jadi dia itu nggak gengsi, nggak apa, kerja sendiri, malah lembur loh. Lembur ini, biasa lembur saya. Sampai malam. Pak, kalau boleh diizinin nih, saya pengen explore atau keliling rumah Bapak. Nanti ini kan belum selesai. Iya. Ini nantinya bakal dijadikan ruangan-ruangan apa aja. Kalau ini kan udah jelas depannya, Pak ya, Iya. ruangan depan. Kalau kita misalkan naik ke atas, lihat ada ruangan apa, boleh nggak, Pak? Oh, boleh, silakan. Boleh Bapak duluan? Iya. Sama si Bapak nunjukin. Oke, teman-teman, kita bersama Pak Agus Dan bersama tim kreator lembur. kata si Mas. Nah, kalau ini ruangan apa Pak ini, Pak, rencananya nih, Pak? Ini bisa untuk ruang keluarga ini. Ruang keluarga. Ruang tamu juga bisa mungkin.
ruang keluarga dan juga ruang tamu. Ini Iya. luas banget loh Pak, besar banget. Ini ukuran berapa meter ke berapa meter sih Pak? Ini 5 ke 7 mungkin. 5 ke 7 iya. besar. Berarti Bapak keluarganya banyak, punya anak banyak, keluarga besar gitu. Saya belum menikah, Mas. Waduh. Belum nikah apa belum Iya. berkeluarga? Nah, jadi barangkali nih ada yang ini daftar sama Pak Agus, boleh kan Pak? Boleh. Boleh. Boleh lanjut lagi kemana Pak itu? Ya, Ini kamar ini. kamar utama nantinya Pak. Ini kamar utama. Kamar dilengkapi tidur. dengan apa ini? Ini ruangan berapa meter ke berapa meter? Kayak luas Ini banget. 3,5 kali 6,5. 3,5 meter kali 6,5 meter, besar Iya. banget berarti. Besar ya, untuk toiletnya mungkin 2 kali 4 meter. Oh, ada kamar mandinya juga. Ya, 2 kali 4 meter. Oke, nanti saya sisipkan di gambar deh teman-teman. Berarti ini kamar bakal jadi kamar utama, kamarnya Pak Agus. Iya. Oke. Iya, toilet ke sana. Boleh ke ruangan yang lain Pak? Yang lain sebelah sini, Pak. Ke sebelah mana? Ruangan apa ini Pak? Dapur atau apa? Ini ke lantai 3 ini. Oh, ada lantai juga. Ini berapa lantai totalnya Pak? 3 lantai, Pak. 3 lantai. 3 lantai. Berarti ini kita tuh berada di lantai 2 berarti ya? Ini kita berada di lantai 2, di atas ada kolam renang sama 2 kamar. Ada kolam renangnya juga. Kolam renangnya. Jadi, kalau boleh tahu Pak, ini ruangan apa yang sebelah sini Pak? Ini musola ini. Oh iya, nah ini muslim Ini- yang baik itu seperti ini Ini ada teman-teman. musolanya ini, musola. Jadi, Ini buat penyimpanan Al-Quran sebelah sini. waduh, Ini untuk wudhu, ini untuk buat wudhu sebelah sini. ambil air wudhu. Iya. Nah ini salah satu contoh muslim yang baik teman-teman. Jadi setiap muslim yang baik itu di rumahnya itu pasti ada musola untuk beribadah, tempat beribadah ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi ini ya cukup lumayan besar, ada tempat wudhunya, terus di itu juga ada tempat penyimpanan Al-Quran juga ya Pak ya. Ya, ini buat penyimpanan Al-Quran rencananya di sini. Terus di sini ini buat kita mungkin ada ngumpul-ngumpul dengan keluarga untuk bedah tentang keagamaan di sini. Siap, betul, bener Pak. Hebat banget nih, jadi terinspirasi kalau misalkan ini rumah ini udah jadi, wah pasti bakal super mewah banget nih. Gak kalah sama rumah-rumah yang milik artis ibu kota. Kalau misalkan ke lantai ketiga, kita lewat mana Pak jalannya Pak? Oh, ini kebetulan masih diperbaiki, jadi Nggak bisa ke atas. sementara masih ada besi-besi yang dipasang begini. Oh ya udah, kita ke lantai bawah aja Pak, boleh Pak? Ke lantai bawah bisa, ini ke lewat sini bisa. Lewat sini. Lewat sana mungkin, ke sana depan. Oh lewat depan, boleh, hayu. Lewat sini Di bisa. depan aja. Oh, ini ada kamar lagi ya Pak ya, di sebelah sini ya Pak ya? Ini kamar 12, Oh 12 kamar. 12 kamar, 7 toilet ini. Oh, toiletnya 7, kamarnya ada 12. Ya. Ini untuk tamu, ruang tunggu tamu di sini. Oh ini untuk rencana ruang tunggu tamu, Ruang berarti tunggu tamu. ini siapa? Karyawan berarti? Hanya temen aja. Oh teman. Teman Ini saya. juga untuk ruang tunggu tamu Pak? Ya, ruang tunggu tamu ini buat santai barangkali menunggu kan, jadi bisa Oh iya betul. ngobrol-ngobrol di sini. Kalau ke bawahnya tadi lewat mana Pak? Bisa lewat sini, bisa lewat dalam ini. Ini ada ruangan bawah tanah juga ya teman-teman. Iya, ada ruang bawah tanah. Ruangan bawah tanah. Itu sebenarnya saya pengen ke atas, cuman ya nanti deh kalau misalkan udah betul-betul jadi apa ya? Iya, Udah bisa. ada kolam renangnya gitu. Wah, unik. Kita memasuki ini rumah bawah tanah itu. Besar banget Pak rumahnya Pak. Nanti buat taman ini, buat kolam arus nanti ya. Apa Pak? Buat kolam arus di sini. Oh jadi taman, Taman hiasan. ya. Taman belakang ya Pak ya? Oh iya. Kalau yang itu? Ini buat ya kayak minibar kecil mungkin, ini buat apa? Kita Santai, bikin kumpul-kumpul sama teman. kumpul-kumpul ngopi gitu di sini. Oh, minibar ya Pak ya? Ya, minibar bisa. Ini buat ruang meeting ini. Oh, ruang meeting. Ya. Waduh. Ini buat ruang meeting, ini disiapin ada kamarnya juga. Kalau ini ukuran berapa meter ke berapa meter sih Pak ruang meetingnya, kurang rapatnya? Ini 8 kali 5 ini. 8 kali 5 meter. Terus Iya. terdapat 2 kamar tidur. Tiga kamar 3 tidur di kamar sini. tidur. Berarti 1, 2. Ya. Ini sebelah sini. Oh iya, betul. Mm. Kalau yang ini Pak, ini untuk apa? Dapur. Ini buat kitchen, ini toilet juga, ini naik ke lantai 2 ini. Oh, jadi itu yang ini dapur berarti Pak yang ini. Ini dapur. Aduh. Dapurnya juga besar.
Ini ukuran berapa meter ke berapa meter Pak dapurnya Pak? 3 kali 6 ini. 3 Dapur. meter kali 6 meter. 3 kali 6, 3 kali 6 ini. 3 meter kali 6 meter itu udah apa ya? Bisa jadi 2 kamar tidur kalau ukuran rumah orang kampung. Bisa itu. Sama ini juga di kampung. Enggak, maksudnya Pak, orang-orang yang ya biasalah hidup sederhana gitu Pak. Bahkan bisa dijadikan satu rumah loh Pak. Ini mah Bapak hanya dijadikan dapur saja dan spotnya itu ke itunya langsung taman. Itu di sebelah sana kayak ada gudang Pak itu di depan itu teh. Di sini saya ruang produksi nih. Oh, ruang produksi. Ya, Oke, produksi nanti ini. kita di atas Pak ngobrol bincang-bincang sama apa sih pekerjaan Bapak ya Pak ya, nggak apa-apa Pak. Oh, bisa. Oh, ini banyak burung juga Pak ya. Buat hiburan nih. Buat hiburan. Lepas penat Pak ya. Iya. Jadi negaranya suara-suara burung. Kalau itu yang di atas yang belum rampung itu untuk apa Pak? Produksi juga? Itu ya buat ada kamar buat karyawan, Mm-mm. gerasi juga. Oke, siap. Tadi kita kan udah explore rumahnya Pak Agus, dan sekarang saya sedang berada di ruangan produksi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bisnis apa sih yang ditekuni sama Pak Agus. Pak Agus, kalau boleh saya nanya nih Pak, itu habis anggaran buat rumah yang belum selesai, berarti baru 50% itu udah habis berapa nih Pak? Ya, sekitaran 5 lebih lah. 5 apa maksudnya Pak? 5 M kan. 5 M. Waduh. Berarti itu berikut tanah ya Pak ya? Ya, berikutan. Ya wajar sih teman-teman, soalnya rumahnya juga itu beberapa ada 3 lantai, terus ya sangat mewah lah untuk ukuran di kampung, bahkan bukan ukuran di kampung, kalau di kota besar juga itu termasuknya kategorinya rumah mewah. Nah kalau boleh tahu, usaha yang ditekuni Pak Agus sekarang itu usaha apa sih Pak Agus? Misalnya di alat hitan laser. Alat hitan laser, Iya. itu contohnya yang dipegang sama Pak Agus? Ya, ini alat hitan laser ini yang kami produksi. Yang Bapak produksi? Iya. Itu biasa pengirimannya kemana aja sih Pak? Saya ke 64 negara. Ke 64 negara? Iya. Pengiriman alat hitan laser, waduh hebat, berarti ini usahanya jadi bukan hanya di dalam negeri ya, namun sampai luar negeri, mancanegara ya, Iya, betul. sampai ke luar negeri nih. 64 negara kemana aja sih Pak pengirimannya tuh? Kalau Asia udah semua. Asia, Ya, ke Timur Tengah juga, waduh. ke Eropa Heeh. ada. Nah itu mungkin Pak untuk harga jualnya sendiri tuh untuk laser apa itu deh? Laser hitan ya? Laser hitan. Kan beda-beda kalau misalkan di dalam negeri Indonesia atau khususnya Pulau Jawa, keluar Pulau Jawa, itu harga berapa sih Pak kalau untuk di Pulau Jawa misalkan Bapak jual? Beda-beda mungkin. Tapi kalau bisa dicek di Shopee, kalau nggak di Lazada atau di Tokopedia, di media online lah. Nama toko online-nya apa sih Pak? Toko online-nya, ini banyak soalnya. Toko online bisa tinggal cek aja lah. Tinggal cek. Asal alat hitan laser sonic itu udah ada. Laser alat hitan. Alat hitan sonic ya, laser Sonic. hitan ya. Oh, laser. Sonic. Oh iya, ini teman-teman, maaf ya Pak ya. Ya. Ini ada namanya tuh. Jadi Sonic Laser Hair. Nah, ini untuk pengiriman juga ya Pak ya? Iya, betul. Wah, ini resi-resi yang siap dikirim ke kurir. Iya, betul. Jasa pengiriman itu ya Pak ya? JNE, JNT yang kayak gitu. Betul. Berarti itu kalau misalkan ke Pulau Jawa itu biasanya dijual harga berapa sih Pak? Di 1,5, 1,2 ada. 1,5, 1,2 Ya. untuk Indonesia, berarti seluruh Seluruh Indonesia. Kalau misalkan ke luar negeri itu dijual harga berapa sih Pak? Kalau di Malaysia mungkin sekitar ada yang 600 ringgitan sih. 600 ringgit berarti kalau misalkan kali berapa? 4.000, 3.000 sih nilai itu kan ringgitnya sekarang? 3 lebih. 3.500 berarti hampir 2 juta lebihan ya Pak ya? Ya, Kurang lebih segitu 2 juta. Berarti kalau misalkan ke Eropa mah pakai dolar lebih wow lagi ya Pak pakai ya? dolar. Saya ada yang pakai real, ada yang pakai dolar gitu. Iya, lebih wow lagi ya Pak ya. Nah itu Pak, itu dalam 1 bulan itu bisa memproduksi atau mengeluarkan laser hitan ini berapa unit Pak? Berapa biji kira-kira? Ini kan musiman ya Mas. Jadi musiman itu saat asal musim hajatan, kalau enggak liburan gitu. Omset ya bisa nyampe di atas 500 juta nyampe. 1 bulan? Satu musim. Jadi kita kenanya di 5 musim. Oh jadi 5 musim itu nyampe sampai 500 juta penghasilan. Subhanallah. Ini menginspirasi banget teman-teman. Kita juga kepengen loh penghasilan 500 juta dalam waktu 5 bulan. DPR aja berarti kalah. Ya, gaji DPR paling berapa? 30 juta per bulan. Kalau 5 bulan hanya 110 juta, ini Bapak 500 juta loh. Nah, berarti itu dalam 1 tahun biasanya berapa musim, Pak? Ya biasanya ada 5 musim. 5 musim. 5 musim. Yang paling ramai ya musim libur sekolah aja. Libur sekolah. Ya.
karena banyak yang dihitan gitu. Banyak yang dihitan. Oke, nih omsetnya sungguh luar biasa dan kebetulan Pak Agus ini masih pejaka ya Pak Agus ya, belum nikah. Betul. Barangkali nih ada perawan nih yang terpincut sama Pak Agus nih. Sungguh luar biasa penghasilannya nyampe 500 juta dalam satu musim ketika menjual laser hitan ini ya Pak ya. Nah selain jualan laser hitan, Bapak usaha di bisnis apa lagi Pak, di bidang apa? Transportasi atau apa gitu Pak? Transportasi sama ya kita bikin juga celana hitannya. Apa? Celana hitan ada Oh iya, aksesoris ya. aksesoris yang itu ya, yang di kayak ada helmnya gitu ya Pak ya? Betul betul. Itu di transportasi Bapak bis angkot kah, elf kah, bis kah atau apa gitu Pak? Elep. Elf. Berarti itu elf itu AKDP ya, antar kota dalam provinsi. Iya, dalam provinsi. Oh, itu ya. Terus itu kalau misalkan celana hitam dijual berapa sih Pak? Celana hitan di 15.000 15 satu biji. satu biji. Itu dalam satu bulan, satu musim itu bisa dapat omset berapa dari celana hitam Pak? Biasanya kita menjual sampai 500 kodi mungkin kalau musim. 500 kodi. Kan 12 ya, Bro? 20. Sekodi 20. Satu kodi itu 20 berarti hampir. 500 kali 20, Bro. Oh, Iya oh. betul. Tuh tinggal dikali berapa ribu. Terus kali 15.000, pusing saya ngitungin juga Pak Agus. Bukan dari celananya doang itu. Dari celana itu. Belum dari lasernya. Dari laser itu. Waduh, sungguh luar biasa. Hebat Jadi buat banget. pengiriman ini keluar negeri ini kita packing lagi seperti ini. Heeh. Ini buat keluar negeri. Biasanya kita packing karena harus safety gitu. Iya betul ya Pak ya. Karena itu sama juga kalau misalkan alat hitan kayak gini tuh untuk kesehatan juga ya Pak ya. Oh, betul. Medis-medis juga ya Pak ya. Medis ya. Karena benar safety-nya itu harus benar-benar ya terjaga, jangan asal-asalan gitu ya Pak Agus ya. Pak Agus kalau boleh tahu merintis usaha ini jualan laser hitan kayak gini itu dari udah berapa tahun gitu, bukan dari usia berapa tahun, sorry, udah berapa tahun berjalan? 12 tahun. Menggeluti usaha ini udah 12 tahun. 12 Berarti tahun. 2010. 2010-an. Tapi banyaknya nggak laku dulu karena orang belum percaya. Oh iya. Kalau sekarang Kayak mah sebulan kadang iya. kalau Sebulan dulu paling laku satu, kadang 3 bulan laku satu. Jadi nah, kalau sekarang beliau sendiri yang pada nyari, kadang kalau saat musim kita kekurangan stok. pas musimnya itu Pak. Ya kekurangan stok. Jadi kadang kita kosong. Jadi kadang banyak yang inden ini para bapak-bapak dokter, Pak Mantri yang di lapangan biasanya inden. Oh gitu. Nah jadi teman-teman, ini kita jangan lihat penghasilannya Pak Agus sekarang, tapi lihat sesi waktu dulu pas ngerintisnya. Benar-benar pahit, dalam satu musim hanya laku satu laser ya Pak ya. Satu, kadang nggak laku. Kadang nggak laku sama sekali. Kadang nggak laku. Udah memproduksi capek tapi nggak laku. Kita mah lihatnya sekarang aja penghasilan 500 juta dalam satu musim. Nggak tahu waktu Pak Agus merintis gimana pahitnya ya Pak ya. Iya, betul. Kebanyakan orang lihatnya itu manisnya. Betul. Nah, Pak, kalau ini sekarang udah punya berapa karyawan sih Pak? Kalau untuk yang freelance ada sekitar 12. Ya. 12 karyawan. 12 karyawan. Berarti tiap hari produksi sekarang untuk Oh, sekarang? itu yang online. Oh, yang online. Yang online sekitar ada 30 lebih lah. Oh ya, Kalau jadi karyawan jahit ada 12 orang. oh jadi yang jualan online itu ya sales gitu ya Pak ya? Sales ya. Salesnya tapi jualan online. Iya. Tapi lasernya nama produk sendiri laser Sonic ya Pak ya? Laser Sonic. Itu sudah terpercaya ya Pak ya? Iya. Sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri 64 negara yang dipasok laser ini sama Pak Agus. Agus, yang terakhir deh, boleh dong ada kata-kata motivasi nih buat para penonton supaya kita bisa hidup sukses nih Pak Agus. Soalnya kan kebanyakan orang pengen sukses, tapi malas gitu. Ada juga. Ada kata-kata motivasi, kata-kata itulah penyemangat bagi para penonton yang ingin seperti Pak Agus gitu. Yang penting hidup itu jangan mengeluh lah. Mengeluh. Terus ya berusaha semangat. Kalau ada kegagalan, itu adalah pengalaman gitu. Yang paling berharga. Jadi pengalaman itu memang banyak. Jadi jangan melihat kerugian. Suatu saat kita akan berhasil kalau emang sudah ada kegagalan gitu. Nah, jadi pokoknya ini fokusnya itu kita semangat aja dulu. Semangat jangan dulu ya. patah semangat. Jangan misalkan gagal udah nggak ditekunin Pak Agus. Ada contohnya misalkan kalau misalkan nggak ditekunin itu waktu pertama hanya laku satu laser. Kalau misalkan udah menyerah ya udah Pak ya. Gak bakal kayak gini. Tapi Pak Agus dengan semangat yang tinggi, kegigihan yang tinggi, yakin dalam dirinya itu, saya bisa sukses, saya bisa dengan usaha ini, dan alhamdulillah sekarang buahnya, ya, hasilnya ya Pak ya. Betul. Pokoknya semangat, motivasi tinggi, semangat dulu. Kalau misalkan kita mau terjun ke bidang usaha, jangan pantang menyerah,
Jangan menyerah di tengah jalan ya Pak Agus. Iya. Nah, dari founder pengusaha Sonic Laser ini, kita belajar sebuah kesungguhan dalam bekerja, semangat dalam bekerja. Contohnya tadi Pak Agus, pendiri perusahaan Sonic Laser alat hitan kayak gini, itu beliau waktu merintis tahun 2010, itu hanya dalam satu musim itu laku satu laser kayak gini teman-teman. Namun dengan kegigihan beliau, semangat beliau, kerja keras beliau supaya ingin hidup sukses, beliau bisa sampai sekarang, beliau bisa sampai saat ini, bisa bangun salah satu rumah mewah yang tadi anggarannya sudah disebutkan mencapai baru 50% aja udah habis 5 miliar. Dan omset Pak Agus sendiri dalam satu musim itu nyampe 500 juta. Dan pengiriman laser ini tidak hanya di dalam negeri, sampai ke luar negeri 64 negara yang dikirim laser ini sama Pak Agus. Kita bangga, produk Indonesia itu berarti sampai mancanegara nih teman-teman. Bangga sama Sonic yang pendirinya itu Pak Agus yang berasal dari kampung tapi bisa hidup sukses. Semoga dengan adanya video ini bisa memotivasi kita kalau misalkan merintis pekerjaan itu semangat juang dulu yang tinggi. Jangan pikirkan laku berapa, punya omset berapa, punya keuntungan berapa. Tapi semangat, kegigihan yang luar biasa yang bisa menghasilkan kita mencapai tujuan kita, yaitu dengan kata kesuksesan. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.